Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merempak Waalaikumsalam. lem rakan lun dalam acara video podcast. Narasumber yang hadir adalah praktisi lingkungan. Nama beliau adalah Ibu Rama Herawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa Pak. kabar? Kabar baik, Pak. Di perjalanan dari Banda Aceh ke sini Lancar. lancar. Alhamdulillah udah singgah tadi di tempat rumah makan yang luar biasa. Enak Ya. sekali makanannya, Pak. Makanannya Iya, enak. makanannya enak. Kopinya udah dicoba Bu? Kopinya ini sebentar lagi itu coba, Pak. Iya. Pengamatan Ibu sepanjang perjalanan melihat Kabupaten Pidi hari ini ditinjau. Ini kesan pertama dulu ditinjau dari sisi persampahan. Alhamdulillah Pak, Bapak Wakil Bupati, merupakan suatu kebanggaan saya dapat hadir di sini Bapak. Ya. Iya, bercerita tentang fokus tentang persampahan. Ya. Kita tahu bersama Bapak, sampah ini selalu letaknya di belakang Pak. Selalu dipojokkan, ya kan? Alhamdulillah di sini podcast sore ini kita dapat berbincang tentang persampahan dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Pak. Ya, di sepanjang perjalanan, alhamdulillah kami lihat kota Bapak lumayan bersih, Pak. Lumayan Iya. bersih. Berarti Tapi- belum, kalau lumayan bersih, Iya. apa beda lumayan dengan Karena sangat gini, bersih? Pak, karena urusan sampah ini nggak bisa urusan pemerintah saja, nggak bisa, Pak. Oh, nggak Setiap sosok penghasil sampah. Jadi nggak mungkin juga Pak kita membereskan masing-masing sosok yang tadi kalau tidak kita memberikan membuat rakyat kita, masyarakat kita tuh paham kenapa sih sampah itu harus diurus gitu loh Pak. Sampah sendiri tolong bereskan sendiri, sampah itu tanggung jawab sendiri. Kalau semua masyarakat kita, rakyat kita sudah paham Pak kunci yang tadi, itu udah beres kita Pak, udah beres sama sekali. Tapi kalau ini kan enggak. Taunya sampah urusan pemerintah, kenapa nggak diambil, kenapa ini? Padahal itu penghasil sampah kan setiap sosok, Pak. Saya menghasilkan sampah, Bapak semua kita di kantor ini pasti menghasilkan sampah dari pagi, Pak. Sampai mau tidur lagi itu penghasil sampah, Pak. Itu sampahnya hanya kita kasih ke pemerintah, tolong ambil dan buang ke TPA. Selesai, itu nggak akan pernah selesai, Pak, urusan sampah kita. Sampai kapanpun tak akan pernah selesai. Kenapa di negara kita di seberang sana itu bisa bersih, Pak? Karena tadi Pak kuncinya sampah sendiri bereskan sendiri seperti itu. Berarti Sebegitu karena sederhananya, Pak. sampah dihasilkan sama-sama, Tanggung maka jawab untuk sama-sama. membereskannya juga harus Harus tanggung jawab sama-sama. sama-sama. Iya. Kalau begitu, apa fungsinya pemerintah? Fungsinya ya gini, Pak. Sekarang di rumah ya, Pak ya. Resep untuk membereskan sampah dulu, Pak. Yang memang kegiatan saya keseharian tangan saya ini memang pegang sampah, Pak. Setiap hari, Pak, membereskan edukasi, bla bla bla, semua tentang persampahan. Ya. Kenapa saya fokus ke sampah ini? Karena teman saya nggak banyak, Pak. Kalau yang urusan sampah ini kok nggak bisa banyak. Karena apa tadi? Karena di mindset kita, sampah itu bau, jorok, jijik, dan harus dijauhkan dari tempat kita. Kan gitu. Sementara gedung yang indah ini kan sampahnya didatangkan kan, Pak, tadi. Misalkan seperti botol kemasan itu kan didatangkan ke dalam gedung. Itu kita harus selesaikan karena kita sudah memakai dia. Kan seperti itu, Pak. Harus kita selesaikan. Jadi kantor-kantor dinas, rumah sakit, sekolah, kampus, Pak, itu harus membereskan sampahnya masing-masing. Harus ada bank sampah. Bank sampah lah yang bisa menyelesaikan urusan-urusan persampahan yang tadi. Silakan datang. Nanti kita bisa buat hari sampahnya hari apa. Nggak mesti setiap hari, Pak. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita beda, Pak. Urusan sampah kita sama luar negeri itu pasti beda. Jadi Pasti kita beda. untuk membuat resep ambil resep dari luar tuh kita ya nggak mesti sih sebetulnya. Kenapa? Karena sampah kita 60% sampai 70% itu adalah sampah organik. Sampah organik. Sampah yang dibuang saja ke tanah selesai, Pak. Tapi dia dibuang saja ke tanah, 60% tutup. ya? 60%, Pak. Kenapa itu harus pergi kosnya langsung ke TPA, Pak? Itu nggak akan mungkin kita bisa tarik kembali sama sampah organik yang tadi. Kalau dari rumah kita tata sedemikian rupa cantiknya, Pak. Satu ember itu memakan luar biasa banyak, Pak. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu artinya kalau sampah kan dia kan ada sampah organik, sampah anorganik. Apakah itu maksudnya
kita bangun TPA apa namanya? Apakah TPA itu khusus untuk anorganik? Sebenarnya gini Pak, sampah yang tidak bisa kita selesaikan atau yang disebut dengan sampah residu, itulah yang berangkat ke TPA. Ke TPA. Itu Pak, bukan semuanya. Jadi kontainer kita tuh penuh semua, kan semua sampah Pak. Semua sampah ke sana. Ada nasi sisa, bekas kopi yang nggak dihabiskan ini, semua larinya ke sana Pak. Campur semuanya. Jadi kalau misalnya sampah kita yang kertas yang indah seperti ini kena kopi Pak, ini udah jijik kita pegangnya Pak. Padahal ini bernilai sekali kalau masuk ke pabrik Pak. Dan ini harganya berapa Pak? 1 kilo 3.000. Jadi seandainya semua kita paham tentang sampah itu Pak, bagaimana sampah itu diurus dengan baik, itu fotokopi Pak, itu semua sampahnya campur dengan ayam penyet, dengan kuah nasi pagi tadi, itu dalam tong sampah Pak. Jadi kita harap juga di kantor bupati kita ini Pak juga sampahnya harus terpilah. Kertas, botol aqua, sampah organik ini dia ceritanya. Kita punya tanah yang luar biasa lebar, besar Pak. Dan kita sebetulnya harus sudah selesai Pak. Enggak pakai lama-lama Pak sebetulnya. Enggak mesti harus 40 tahun urusan sampah kita selesai. Kalau misalnya Bapak Wakil Bupati komitmen sekarang, bisa kita selesai 3 bulan selesai kita buat Pak. Pertama sekali kantor Wakil Bupatinya harus nilainya A Pak, selesai dengan sampah. Menarik. Iya. Menarik. 3 bulan rekan Nur. Yes. Luar biasa. Ini harus kita gali lebih lanjut nih. Iya Pak. Bagaimana resep Ibu menangani sampah 3 bulan? Siap. Kalau Bapak tanya tentang resep, resepnya pertama sekali saya lari ke pimpinan Pak. Itu dia. Kalau pimpinannya sudah, ayo kita bereskan sampah, itu ke bawah beres Pak. Selesai. Iya. Ke kita Pak. Itu dia Pak. Kalau Bapak tentang tanya itu kita langsung Pak ke pimpinan Pak. Orang nomor 1 itu pegang kendali Pak. Beliaulah rajanya di situ Pak. Selesai Pak. Tadi kan di awal sudah disebut bahwa sampah ini kan dihasilkan sama-sama. Siap. Seharusnya untuk membersihkannya juga sama-sama. Boleh. Ini akhirnya kok sudah kepemimpinan? Karena gini Pak, perintah dari seorang pemimpin. Misalkan kantor kita ini harus zero waste event, harus ramah lingkungan, itu kan harusnya dari pimpinan Pak. Terus pengertian ramah lingkungan itu apa? Ini dia barisnya ini. Itu kan ada garis-garisnya lagi Pak. Ya kan? Nah gitu. Letakkan tempat sampah. Jadi kalau misalnya kita peraturan sekarang bagaimana cara membereskan sampah yang terbaik, pilah sampahnya Pak. Pastikan sampah itu dengan jenis-jenisnya. Ini biarkan jangan campur dengan kopi, jangan campur dengan nasi. Bagaimana dia supaya tidak campur dengan yang lain-lain? Pastikan dia tong sampahnya satu Pak untuk kertas dan teman-temannya. Seperti itu. Berarti itulah mungkin di beberapa kota-kota besar, kita lihat ada pemilahan sampah ada sampah organik, anorganik, kemudian sampah. Biasanya ada 3 sebenarnya. Tergantung Pak, kalau teman-teman saya yang di Jakarta 99 jenis sampah terpilah mereka buat Pak. Kita masih 1 loh Pak. 99. Jadi botol, tutupnya beda. Ya kan Pak? Terus iklannya beda. Ya kan Pak? Lehernya itu beda juga Pak. Itu baru botolnya. Itu baru 1. Nanti kan jenis-jenis kertas beda lagi. Ada karton, ada kertas HVS, ada kertas buku, ada ini kan semua macam tuh Pak. Itu biarkanlah mereka Pak. Tapi kita setidaknya ya jangan 1 Pak. Kalau 1 nggak lulus ya Pak. Untuk kabupaten di PD lah, kan Ibu kan sudah sering bolak-balik. Iya Pak, iya. Tapi kan masih kalau sampahnya memang masuk ke dalam tong sampah, tapi kan masih 1 ya Pak ya. Seandainya saja terpilah Pak, itu berarti udah ada niatnya Pak di situ. Nah, berarti kan 1 tong, ada 1 nanti Pak sampah residu. Hanya 1 sampah residu inilah yang pergi ke TPA Pak. Jadi nggak mesti truk kita tuh penuh-penuh gitu Pak. Jadi ini semuanya bernilai ekonomi. Ini ada uangnya semua Pak. Nah, tuh, tapi kan ya itu pentingnya kita sosialisasi terus, kita memberikan pengertian. Mungkin itu Pak yang paling penting kita gaungkan. Nah, di situ. Ya mungkin kalau memang tadi bahasa Ibu bahwa tanggung jawab bersama untuk kebersihan, atau tanggung jawab bersama untuk bisa mengangkat sampah itu, itu maknanya kan masyarakat tidak hanya butuh sosialisasi, tapi juga harus kita berdayakan. Harus. Ibu pernah mungkin sangat berpengalaman mungkin bagaimana khusus dalam hal empowerment atau pemberdayaan masyarakat terhadap sampah. Ya, jadi gini Pak, keseharian saya bersama adik-adik mahasiswa. Kenapa saya terjun ke dunia pendidikan Pak? Karena saya percaya dunia pendidikan bisa menyelesaikan penyakit ini Pak.
Betul. Kalau mereka kita edukasi, ya kan Pak, itu apa jadinya Pak 5 tahun yang akan datang Pak. Kalau mereka jadi kadis Pak, paham tentang persampahan Pak. Itu maksudnya tujuannya nanti ke depan Pak. Memang kita tidak membalik seperti telapak tangan Pak hasilnya nanti Pak. Saya justru tambah heran nih, Ibu mengatakan ini tidak susah mengurus sampah. Tidak susah. Justru itu yang menjadi masalah kita. Iya, tapi saya nggak susah Pak. Kenapa hal yang tidak susah jadi masalah besar? Karena kalau misalkan Bapak saja, perintah dari Bapak saja Pak, ada surat sakti Bapak, ini harus diselesaikan, ini selesaikan, selesai. Kami sebagai bawahan pasti patuh Pak. Begitu. Pasti patuh Pak, pasti iya Pak, kamu kerjakan ini. Siap Pak, pasti dikerjain Pak. Ya. Ujung-ujungnya kan jadi manajemen yang nggak efektif, cuman semuanya top down. Tapi kan nanti lahir Pak, udah paham. Bapak kita tinggal enak kita minum kopi Pak, mereka paham Pak, nggak perlu lagi tong sampah kita diintip ke sana bersih, di sana bersih. Kalau udah urusan sampahnya selesai Pak, semuanya beres Pak. Semua saya rasa beres, indah Pak. Karena Bapak bisa lihat kita Pak, di pantai-pantai kita coba lihat Pak. Pergi naik mobil roda 4, tapi nggak ngerti loh Pak tentang sampah. Tinggalkan sampahnya di situ, pergi lagi Pak. Itu kita nggak mampu Pak. Nggak mampu. Pantai yang indah dikasih Allah tuh luar biasa, pasirnya putih, bersih. Kenapa harus kita kotori begitu loh Pak ininya? Karena tadi, anggap sampah itu urusan petugas kebersihan. Nah, kan nggak mungkin pernah selesai. Kalau di luar kan Pak, semua profesor juga membereskan sampahnya sendiri. Ya kan Pak, dia angkat semua, dia letakkan, masuk ke dalam tong sampah, selesai. Jadi kita rapat juga bersih. Pesta perkawinan Bapak boleh lihat itu. Semua sampah di bawah kursi. Sampai kita mau jalan aja susah Pak. Tapi kita buat ininya, ini apa namanya, pelaminan apa itu berjuta loh Pak. Tapi nggak pernah ada niat untuk, yuk kita ini bagaimana supaya pestanya zero waste event seperti itu. Jadi terkadang kami hadir Pak di situ. Kami bantu, kami siap bantu Pak. Kapan saja kalau misalnya ini silakan kami siap bantu. Nah, di sekolah juga kita Pak, jangan Bapak marah kalau kepala sekolah juga nggak ngerti tentang bagaimana cara membereskan sampah. Siap, ya. Jangan malu kita Pak, terus terang aja saya bilang Pak. Makanya ini kita masuk Pak, masuk ke dunia pendidikan. Mudah-mudahan dari dunia pendidikan itulah cepat ini Pak, cepat selesai Pak ini kita. Sepertinya kalau masalah sampah di kalau persoalan kepala sekolah, kayaknya kepala sekolah di video sudah sangat paham persoalan sampah. Oke, alhamdulillah Pak ininya. Terkadang masuk Pak yang edukasi ke tempat kita kan Pak. Kan mereka ya bilang kepala sekolah kami masih bakar sampah. Maksudnya nggak ada masalah kalau masih bakar sampah. Kan nggak boleh Pak kita bakar sampah. Nggak boleh juga? Nggak boleh kita bakar sampah. Nggak boleh? Iya, kita nggak boleh menyelesaikan sampah itu dengan membakar. Ya, biarkan residu yang tadi yang tidak bisa keselesaikan buang ke TPA, kan nggak banyak lagi tuh Pak. Kalau misalnya sampah-sampah yang bagus, yang masih bernilai, itu kita ada bank sampah tadi Pak. Jadi ada bank sampah, nanti ada hari sampahnya, hari apa kita buat Pak. Ini menarik Ibu. Iya Pak. Ulang lagi masalah bank sampah. Siap. Sebenarnya Bu, apa yang bank sampah itu yang apa namanya? Yang Ibu maksud tadi? Iya. Bank sampah ini sebenarnya udah lama ya Pak ya. Udah lama sudah mendengung. Memang sudah lama kita butuh ini ke masyarakat perlu kita jelaskan. Iya, bank sampah itu Pak seperti yang bisa menyelesaikan urusan persampahan. Nah, jadi nanti kalau misalnya itu kalau kita di sana kan Pak, setiap hari kita antar sampah. Sampah-sampah yang masih bernilai. Misalkan di rumah kita ada kertas-kertas seperti ini, misalnya di kantor juga ada Pak. Ini silahkan antar ke bank sampah Pak. Jadi di sana di tempat kita Pak, itu mobil-mobil Pajero, mobil-mobil itu di belakangnya udah sampah Pak. Sampah sendiri. Sampah sendiri, bereskan sendiri. Nggak perlu malu Pak, karena sampah sendiri. Bertanggung jawab bawa ke bank sampah. Setelah di bank sampah nanti diproses Pak. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Bukan poin tentang uangnya Pak, tapi masalah yang tadi bertanggung jawab. Setidaknya tadi Bapak pimpinan di sini selesai Pak, itu ke bawahnya selesai semua Pak. Janji kita tadi 3 bulan, pasti selesai Pak nilainya kan. Sampai ke kampung-kampung. Kantor dulu kalau memang boleh kita Pak. Karena kantor kan ini, kantor dulu Pak. Di kantor kan sampahnya keren-keren Pak. Kertas, macam-macam ya Pak. Jadi bertahap ya Pak, kelasnya bertahap. Jangan nanti kita langsung masuk. Terus, wah ini sampah berat ini. Ini kan kalau kantor kan sampahnya gampang-gampang. Nggak ada susah-susah. Bersih-bersih. Berarti udah urutannya kalau bisa saya urut. Ya. Penyelesaian sampah itu yang pertama dimulai di kantor-kantor dulu. Siap, dari kantor-kantor dulu. Kemudian sekolah-sekolah. Ya, kalau udah kantor kan Bapak yang pulang ke rumah. Kan udah mulai mensiarkan tentang sampahnya. Nah, udah mulai kan Pak? Nah, itu dia. Jadi mulai semuanya dipaham Pak. Semua tentang persampahan. Jangan nanti seperti kita misalnya di universitas. Datang adik-adik yang baru. Itu nggak paham loh Pak. Jadi kita
berkeringat darah Pak di situ Pak, membereskan tentang yang tadi. Tapi kalau udah paham adik-adik yang kita didik tadi, ini adik dari mana? Dari Sabang. Nah, ini adik-adik kamu ya, tolong dididik ya. Nah, karena mereka punya roh tentang Sabang. Yang punya dari PD, ini saya panggil Pak nanti adik-adik dari PD. Yuk, ini PD kita beresin ya. Nanti kalau ada Bapak ada acara-acara besar, yuk kita kawal. Mereka yang kawal Pak. Nggak akan mungkin mahasiswa dari Sabang mengawal yang karena rohnya kan udah mereka ada. Begitu juga kami lakukan di Semelu Pak. Adik-adik yang dari Semelu kami datangkan. Saya bilang, itu semua sampah buangnya ke laut. Itu mau diapain? Nah, seperti itu. Buang sampah ke laut terus nggak ada yang galau. Nggak ada yang galau, nggak ada yang marah. Terus mau jadi apa? Kan seperti itu capek kalian di sini menuntut ilmu 4-5 tahun. Terus jadi apa? Seperti itu. Kan rusak. Nggak boleh. Nah, jadi kita butuh yang tim-tim edukator nih Pak. Kita memperbanyak tim edukator. Anak muda, tenaganya banyak Pak. Ya kan nggak capek-capek kan Pak. Itu aja yang kita selesaikan Pak. Langsung nanti dia kembali ke Semelu. Karena adik-adik ini dari Semelu. Kembali ke Semelu. Dia bisa berdiskusi ke Bapak Bupati, nah dengan santun ini Pak, yuk Pak kita benahi. Jadi dibantu Pak pemerintah daerahnya.